Video ini disponsori oleh politik ini memang menarik dan Singkawang ini belajar. Masyarakat Singkawang ini sedang belajar. Belajar berpolitik yang benar dan beretika. Hari ini adalah kesempatan yang baik. Saya bisa mengobrol dengan seorang tokoh, seorang pengusaha. Dulunya juga sempat terjun dalam dunia bisnis. Kurang lebih 15 tahun beliau mengikuti bahkan terlibat dalam politik di kota Singkawang. Nah, di depan saya ada Pak Tenggono Tjondrapo. Gimana Pak kabarnya? Ya, begini. Kalau saya hampir setiap tahun 3-4 kali datang ke kota Singkawang dan juga beberapa kota di Kalimantan Barat. Saya melihat perkembangan kota Singkawang yang dikenal dengan kota toleransi di dunia, di Indonesia. Ini sangat menarik dan memang saya pernah juga di dunia politik, ya lumayan lama lah ya. Saya melihat ini kota Singkawang sangat dinamis dengan masyarakatnya yang multi etnis dan juga sangat toleransi. Ya, terima kasih Pak Teng karena kali ini bisa hadir di podcast Ayo Bongkar. Tentu kehadiran Bapak kali ini tidak lepas dari acara bersejarah kami sebut karena kami kota Singkawang sangat merindukan sebuah bandara yang kita tahu kehadiran Pak Teng kali ini juga menghadiri peresmian bandara yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah, Pak, tentu orang ingin kenal Pak Teng lebih dekat lagi. Tadi Pak Teng sudah bicara terjun dalam dunia politik. Saya ingin mengulik dari sisi bisnis yang Pak Teng jalani sekarang, baik organisasi maupun perkumpulannya, Pak. Saya bukan pengusaha besar. Saya mulai rintis industri di permebelan dari dasar dan juga melakukan ekspor pada awal-awal tahun 80, 90, dan 2000. Pada saat itu industri ini mendapat perhatian dari pemerintah dan kita ini mendatangkan pembeli di Indonesia. Pada saat itu ya Indonesia masih pada posisi yang sangat menarik di mata importir dari luar negeri. Saya juga karena senang dengan organisasi dan kami juga ada di organisasi permebelan yang namanya Asmindo, dan kami bersama-sama dengan teman-teman dari beberapa daerah ya melakukan pameran atau melakukan bisnis ke luar negeri. Ya, itu perjalanan dalam industri permebelan. Setelah itu saya malah sekarang lebih banyak di bidang otomotif. Terutama EV. EV, electric vehicle, atau kendaraan listrik. Dan bahkan kami juga punya perkumpulan namanya Perikrindo, di mana Perikrindo itu singkatan dari Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Kami bersama-sama teman pendiri dari Perikrindo juga sangat agresif karena kita melihat perkembangan dunia, perubahan teknologi yang sangat-sangat cepat, dan kita juga sesuai dengan arahan dari pemerintah di mana mengalih dari bahan bakar fosil menjadi ke listrik atau baterai. Nah, ini lagi tren di dunia lah. Indonesia ini harus juga ikut
dalam masuk ke dunia ini. Kalau tidak ya ketinggalan kalau menurut saya. Sehingga sekarang ini lumayan banyak dari mereka melihat Indonesia adalah berpenduduk 200-an juta, 280 juta orang, merupakan nomor 4 di dunia. Dan juga peningkatan ekonomi yang semakin baik, pengalian dari pembakaran fosil ke listrik sangat agresif. Saya melihat ini kan berkembang terus dan masyarakat Indonesia banyak sudah mengambil alih ke kendaraan listrik. Varian dari fosil. Menarik Pak ini, karena kita tahu tadi bahasanya menarik karena sangat agresif. Kita tahu sekarang anak-anak sekolah sudah pakai sepeda listrik. Betul. Ya. Dan di Perikrindo kami ada pameran. Ini pameran ketiga kali untuk tahun ini di akhir April dan sampai awal Mei. Itu di G-Expo Kemayoran. Jika Anda ada waktu mampir melihat semua itu dalam keadaan kendaraan listrik. Ya. Oke, terima kasih Pak. Itu sekilas tentang dunia bisnis Pak. Kembali yang seperti pembuka di awal yang saya sampaikan tentang Bandara Singkawang. Nah, seperti yang banyak orang ketahui yang mengikuti kurang lebih 15 tahun yang tadi saya sebut, Pak Teng juga orang yang terlibat dalam perjalanan panjang sampai kepada titik hari ini bagaimana Bandara Singkawang itu bisa diresmikan. Nah, saya pengen mendengar cerita dari Pak Teng yang juga sosok yang mengikuti perjalanan itu, Pak. Boleh berbagi cerita, Pak, tentang perjalanan Bandara Singkawang ini? Ini merupakan kesenangan yang luar biasa. Oke. Dan ikut bersenang dengan masyarakat Singkawang. Saya kira bukan hanya masyarakat Singkawang yang akan menikmati bandara ini. Bandara ini terletak di utara Kalimantan Barat, di bagian utara Kalimantan Barat, bisa mencakup beberapa wilayah, umpamanya Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, dan juga mungkin Landak. Ini bisa memanfaatkan bandara ini sebagai transport untuk keluar dari Kalimantan Barat. Kita tahu untuk membangun satu bandara udara tidak mudah, perlu waktu yang cukup panjang dan juga investasi yang tidak sedikit. Hari ini kita melihat realisasinya, tentu dengan melewati berbagai dinamika atau kalau kita sebut prosesnya, ya, yang lumayan memakan waktu belasan tahun juga loh. Ya, tapi kita semua sudah syukuri bahwa akhirnya realisasi, dan kita bersyukur ya bahwa kondisi ini akhirnya sudah terwujud dan diresmikan oleh Presiden dengan menteri-menteri yang kabinet ini hadir. Tentu merupakan satu dukungan penuh dari pemerintah dan juga hadir beberapa pengusaha nasional yang mereka dengan tulus hati membantu realisasi bandara ini. Saya kira ini luar biasa. Sesuatu. Kalau saya sebagai warga Singkawang ya tentu senang dan bersyukur gitu. Seperti yang saya tadi tanyakan, mungkin Pak Teng kan yang mengikuti perjalanan ini dari yang belum ada bentuknya sampai kepada hari. Boleh cerita sedikit Pak tentang perjalanan itu? Memang bandara ini pada awalnya di 2010
atau 2010 saya juga ikut hadir melihat lokasi, dan beberapa kali ada perubahan yang saya tahu, dan tentu juga prosesnya sampai ke pusat. Dan terakhir, tanah lokasi sudah ditentukan tapi dananya masih kurang. Akhirnya beberapa pengusaha yang simpati dengan Ibu Wali Kota, ya, Ibu Chai Chee-mi pada saat itu, dan memberikan dukungan, menyatakan mereka akan memberikan CSR-nya untuk membangun. Ini pertama kali seperti yang tadi kita dengar bahwa Bapak Presiden mengatakan ini boleh menjadi contoh, ya, pemerintah dengan pengusaha yang memberikan CSR-nya. Ini menarik, dan Kota Singkawang ini menjadi pelopor. Ya, saya kira itu yang sangat menarik gitu. Oke. Ya. Nah, kan sudah diresmikan Pak kemarin tanggal 20 Maret oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Nah, sebagai pengusaha dan pebisnis dari kacamata Pak Teng, kedepannya ini bandara ini bisa mempunyai potensi apa, khususnya untuk Kota Singkawang ini? Ya, tentu di mana daerah yang dengan akses transportasi yang baik, tentu daerah itu juga akan berkembang. Ya, kita juga tahu bahwa banyak perantau dari Kota Singkawang ada di Jawa, di Jakarta, dan di beberapa tempat. Saya yakin mereka juga ingin pulang kampung dan untuk melihat famili saudaranya, dan juga mengembangkan bisnis di sini. Ya, kita haraplah supaya semakin baik Kota Singkawang ini atau wilayah sekitarnya, beberapa kabupaten juga ikut sama-sama menikmati dengan adanya bandara yang baru ini. Artinya ada potensi ekonomi di situ, Pak? Sudah jelas, pasti ada. Pasti ada. Selain potensi ekonomi yang Bapak lihat apa? Saya kira potensi pertama, ekonomi pertama. Kedua, pembangunan manusianya. Oke. Ya, kalau transportasinya mudah, tentu ya anak-anak muda ya untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendatangkan kesehatan, dokter, ya, untuk melakukan praktek ada di daerah-daerah Singkawang dan sekitarnya, merasa ini seperti mudah, memudahkan transportasi aksesnya, tentu akan lebih gampang lah. Nah, ini salah satunya. Dan dari barang yang dihasilkan dari Singkawang dan sekitarnya juga bisa dikirim, yang butuhkan pengiriman untuk keluar dari daerah ini, ya, bahkan untuk ekspor bisa melalui bandara ini. Itu perkembangan ekonomi, itu di mana-mana terjadi. Dan dengan itu mungkin ada potensi ekonomi, ada investor masuk, dan mungkin bisa menciptakan lapangan kerja yang baru buat Kota Singkawang. Kalau ada investasi, tentu ada lapangan kerja. Jadi Singkawang ini saya harapkan ada investor yang masuk dan memberikan kesejahteraan semakin baik, semakin baik untuk lingkungan di Kalimantan Barat, Sambas, ya, Bengkayang, Singkawang dan sekitarnya. Ya. Karena kalau berbicara kesejahteraan tidak hanya ekonomi saja, kadang anak tidak perlu keluar pulau. Pendidikan. Ini bersama dengan keluarga di kota sendiri itu juga satu kesejahteraan, Pak. Betul. Orang tua tidak merindukan anak. Ya, kebahagiaan dalam satu keluarga. Ya. Nah, Pak, kalau kita bicara ekonomi itu tidak lengkap.
ada temannya, ada politiknya. Seperti yang saya sampaikan di depan, Pak Tenggono juga ikut terlibat dalam dunia politik, khususnya melihat perkembangan peta politik Singkawang. Kita tahu baru-baru ini kita melewati Pilpres dan Pileg. Dan sebentar lagi Pak, ini akan ada pilkada di depan kita. Nah, dari kacamata Pak Teng ini, pilkada ke depan nih, Singkawang ini butuh pemimpin sosok yang seperti apa? Begini, politik ini memang menarik dan Singkawang ini belajar. Masyarakat Singkawang ini sedang belajar. Ya. Belajar berpolitik yang benar dan beretika. Oke. Ya. Yang benar dan beretika Pak. Ya. Politik itu sesuatu yang mau nggak mau kita harus terlibat. Bukan kita takut. Ya, kita 5 tahun sekali kita pesta demokrasi. Lewat pemilu, lewat Pilpres, pemilihan dewan, dan lain-lain. Saya senang. Kalau saya ingat kembali, belasan tahun yang lalu, baru mulai reformasi, orang pada takut. Apa sih politiknya? Bagaimana sih? Nah, kita ikut mendorong lah teman-teman terjun dalam dunia ini. Ini ada sesuatu yang wajar, ya. Kita melihat Indonesia ini berkembang dan kita ini sebagai anak bangsa yang harus juga partisipasi dalam perpolitikan. Kalau kita melihat setiap 5 tahun ada pilkada. Nah, tentu kita menginginkan satu sosok, Ya. figur yang bisa mengayomi. Pertama, mengembangkan wilayahnya. Dan kalau kita bicara sektor ekonomi, mendatangkan investasi. Ya. Keempat, kita butuh ketenangan. Ketenangan. Dengan saya melihat Singkawang ini sudah menjadi kota toleransi. Ya. Kota toleransi ini yang sudah menggelar ini yang harus dijaga. Dijaga terus-terusan supaya ini tetap menjadikan satu adem gitu. Kalau bahasa adem, tentrem. Nah, ini Singkawang saya melihat bisa. Dan ya, kita serahkan kepada masyarakat lah memilih siapa pemimpin yang terbaik. Ya. Dan sudah kerja nyata, kelihatan. Silakan. Saya melihat masyarakat Singkawang ini cerdas kok, pinter-pinter. Sudah pinter memilih siapa yang paling tepat, siapa yang paling berpotensi, yang bisa mengembangkan wilayahnya, bisa mengembangkan investasi. Ya. Ayo, dicarilah satu figur, ya. Dan tentu harus punya tekad dan kerja keras, ya. Ya, kalau menarik dari yang Pak Teng sampaikan, mungkin saya analogikan Pak, kalau seorang pemimpin itu saya analogikan dalam sebuah rumah tangga. Dalam rumah tangga juga butuh seorang pemimpin, dia bisa mengayomi. Kalau rumah tangga itu tenang, dia bisa bekerja keluar, bekerja dengan baik. Kira-kira seperti Pak Teng ya? Ya, memang begitu. Kan gini loh, satu keluarga merupakan contoh dari satu masyarakat yang majemuk di dalam satu kota. Ya. Kalau keluarganya dia mimpin dengan baik, tentu di yang lebih besar akan lebih baik. Ya, begitulah kira-kira. Dan masyarakat bisa mengembangkan ekonominya. Ya, saya kira masyarakat Singkawang sudah pada ngerti lah bagaimana yang paling baik. Oke. Terima kasih Pak Teng untuk obrolan singkat ini. Saya doakan semoga Pak Teng tetap diberi kesehatan dan sukses Pak. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih diberi kesempatan juga untuk bicara hari ini. Oke. Ya, terima kasih. Oke.